Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BEM on Week. Ini adalah episode yang kedua dari podcast Kementerian Komunikasi dan Informasi BEM KBM Politeknik ATK Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, aku Septia Invitahur Rohmah yang akan menemani kalian di episode kedua ini. Selamat sore semuanya. Nah, untuk episode kali ini, kita sudah kedatangan narasumber dari WIMNUS. Sebelumnya, terima kasih untuk Kak Ulfa karena telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kali ini kita akan membahas tentang seorang wanita yang menginspirasi karena tema hari ini adalah perempuan pilar peradaban bangsa. Sebelumnya, halo Kak Ulfa. Halo Kak Septia. Ya, Kak Ulfa gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Septia gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan apa sih Kak yang sedang Kak Ulfa kerjakan saat ini? Untuk sekarang ini saya menjadi tenaga kesehatan Kak di programnya pemerintah Jawa Barat. Itu namanya ada PUSPA, Puskesmas Terpadu dan Juara. Jadi itu mereka memang fokus ke penguatan puskesmas gitu. Jadi dalam rangka penurunan kasus COVID-19 gitu Kak. Sebagai lulusan terbaik dari Prodi Gizi dan juga aktif dalam berbagai organisasi, tentunya Kak Ulfa memiliki manajemen waktu yang sangat baik ya Kak. Nah, kalau boleh nih Kak, bagi-bagi tips dong Kak, bagaimana sih Kak cara manajemen waktu Kak Ulfa dulu sampai bisa menjadi lulusan terbaik dan juga aktif dalam berbagai organisasi. Jadi sebenarnya memang terkait dengan manajemen waktu, kita harus terbiasa ya Kak ya. Kadang juga bisa karena terpaksa gitu. Jadi memang dari dulu saya itu orang yang suka tantangan Kak. Orang yang suka tantangan. Jadi kadang saya berpikir saya tidak bisa disamakan dengan orang lain. Karena apa? Karena saya ingin sesuatu yang lebih, saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain gitu Kak. Makanya mungkin sejak dulu saya memang mengambil sesuatu kegiatan yang memang porsinya lebih dari orang lain. Nah dari sana saya belajar terkait dengan manajemen waktu gitu. Walaupun memang ada beberapa hal yang memang harus dikorbankan gitu Kak. Misalnya nih dalam satu waktu itu kegiatannya bisa bentrok Kak. Nah jadi bagaimana caranya kita bisa memprioritaskan agenda mana yang memang lebih urgent, kemudian lebih dibutuhkan keberadaan kita di sana kayak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri terkait dengan manajemen waktu ya ketika di BEM itu saya benar-benar diprioritaskan dan memang tidak bisa diwakilkan. Kemudian di kuliah itu memang saya ada ujian, ya saya memilih untuk ujian dulu gitu Kak. Baru saya bisa menyusul di event BEM seperti itu. Jadi kan bisa diwakilkan oleh misalnya wakil ketua seperti itu. Jadi kita selain kita mencoba untuk manajemen waktu, kita juga harus pandai terkait dengan prioritas gitu Kak. Oke, nah sebagai seorang presiden mahasiswa juga nih Kak, apalagi sebagai presiden mahasiswa perempuan, tentunya Kak Ulfa juga tahu tuh tentang stereotip bahwa laki-laki itu lebih baik daripada perempuan. Nah, bahkan kadang-kadang perempuan yang memiliki kemampuan yang sebanding dengan laki-laki itu bahkan kadang-kadang tidak dihargai atau dihina. Nah, bagaimana Kak Ulfa menanggapi akan hal ini? Dan bagaimana juga cara kita sebagai perempuan masa kini untuk menghadapi hal itu? Cuma di sini kembali lagi kepada kenapa kita bisa sampai ke puncak itu gitu Kak. Karena pada dasarnya ibaratnya dari saya sendiri itu bukan antusias saya untuk menjadi seorang presiden mahasiswa gitu Kak. Jadi memang sebelum itu ke event pemilihan ketua BEM itu memang saya ada beberapa orang yang memang mensupport saya, mendorong saya untuk cobalah kamu mendaftar. Soalnya memang ada beberapa kriteria yang memang sesuai gitu. Nah, jadi kalau dari saya pada intinya itu saya sangat menghargai akan kepercayaan orang lain dan amanah orang lain terhadap saya gitu Kak. Jadi dari sana karena saya menghargai mereka dan dari
menghargai itu, saya yakin terhadap potensi saya sendiri gitu. Makanya saya mencoba untuk mendaftar menjadi seorang presiden mahasiswa, dan akhirnya memang banyak orang yang mungkin yakin akan kemampuan saya, sehingga saya terpilih untuk menjadi presiden mahasiswa Universitas Alma Ata pada tahun 2018-2019 gitu. Terkait dengan penilaian sudut pandang orang lain, presiden mahasiswa perempuan gitu ya Kak ya. Pertama kali saya ikut organisasi luar gitu ya Kak ya, ikut organisasi Forum BEM DIY, kemudian BEM Nusantara DIY, kemudian Wirausaha Muda Nusantara gitu ya. Jadi memang ada beberapa pertanyaan yang mereka sering tanyakan kepada saya Kak. Jadi mereka kadang bertanya, presiden mahasiswa Alma Ata mana? Saya, kok perempuan kok bisa gitu. Kemudian ya saya hanya berpikir kembali ke latar belakang saya, kenapa saya bisa menjadi seorang presiden mahasiswa, karena yang pertama memang dari support dari kawan-kawan sekalian, dan yang kedua karena insya Allah saya bisa percaya diri akan kemampuan saya gitu. Makanya pas kemarin ketika saya mencalonkan untuk menjadi ketua BEM, saya menggandeng seorang wakil yang laki-laki supaya balance gitu Kak. Prinsip hidup apa sih Kak yang selama ini Kakak pegang sampai menjadi Kakak Ulfa yang sekarang sebagai lulusan terbaik, ketua BIMNUS dan lain sebagainya? Itu prinsip hidup apa yang selama ini Kakak pegang? Saya punya target yang jelas. Karena apa? Karena ketika mungkin bukan cuma saya aja ya, misalnya Kak Septia atau mungkin teman-teman yang lain, ketika kita tidak punya target, kita itu bingung Kak mau ngapain. Bahkan ibaratnya dalam sehari aja kita nggak ada target mau ngapain, kita bingung, ujung-ujungnya cuma rebahan kayak gitu aja. Atau contohnya kayak gini deh Kak, saya kan sebenarnya pengen bekerja di sebuah rumah sakit, menjadi ahli gizi di sana. Nah kemudian mulai dari semester 3 itu saya sudah aktif mengikuti berbagai lomba Kak. Lomba dari NutriFest, kemudian Skyfi Neutron, di mana lomba itu memang dikhususkan untuk teman-teman gizi gitu. Nah dari sana saya memang mungkin ilmunya belum terlalu banyak ya, tapi dari sana saya mencoba untuk kerjasama dengan kakak tingkat yang menurut saya itu dia kompeten di bidang dietetik kontes itu. Sampai saya pernah dibilang sama dosen saya, oh, kamu ikutan lomba, padahal kan kamu masih semester 3, ilmunya belum ada apa-apanya gitu. Justru dari pernyataannya seperti itu membuat saya, oh berarti saya memang harus belajar lebih giat lagi. Nah dari sana saya semester 3 itu saya sudah mencoba melobi kakak tingkat gitu ya, dan kebetulan ada kakak tingkat yang memang mengajak saya untuk menjadi tim gitu. Kemudian dari sana saya semakin pede Kak. Setidaknya kan, oh mungkin memang ada ilmu yang bisa saya serap gitu. Apalagi kan kalau kita udah bisa ikut lomba itu kita udah bisa kayak estimasi, oh berarti nanti di lapangan seperti ini. Soalnya kan itu terkait dengan kasus-kasus yang memang mungkin bisa jadi berapa persen memang sesuai dengan lapangan gitu. Nah, sebenarnya itu pas saya semester 5, pas ikutan lomba itu, saya juga dibentrokan dengan kegiatan ospek, Kak. Kalau di Alma Ata kan namanya Permata ya. Jadi itu memang benar-benar harus bisa manajemen waktu gitu, Kak. Sampai saya nginep di kosnya kakak tingkat saya, kayak gitu. Jadi memang kalau misalnya awalnya kita tidak mencoba, itu peluang untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu semakin sempit dan sulit, Kak. Selama ini apakah kakak mempunyai sosok inspiratif yang selama ini selalu dalam kutip memotivasi kakak? Rektor saya Kak, Rektor Universitas Alma Ata, Prof. Hamam. Jadi beliau merupakan sosok inspirasi bagi saya karena apa? Beliau itu dulu ya Kak ya, sebelum saya masuk Alma Ata kan saya searching terkait dengan universitas yang menyediakan beasiswa gitu. Kebetulan munculnya Universitas Alma Ata. Nah, kemudian kan saya mencoba untuk mendaftar di sana, dan saya waktu di sana itu bingung Kak terkait dengan jurusan. Nah, terkait dengan jurusan, kemudian saya searching ternyata memang Prof. Hamam sendiri beliau merupakan ketua gizi Indonesia itu selama 2 periode. Jadi saya berpikir bahwa kenapa saya nggak mencoba untuk ambil gizi, sudah ada pakarnya, saya tinggal belajar lebih, mungkin mendekati beliau, kemudian mengambil ilmu yang memang bisa saya ambil, kemudian saya kembangkan seperti itu. Ada dosen saya yang beliau merupakan lulusan dari Taiwan, yaitu Bu Esti. Beliau merupakan sosok inspiratif sekali bagi saya karena apa? Beliau itu
ya beliau juga kuliah di Taiwan itu beasiswa ya Kak ya, beasiswa. Kemudian beliau sempat memberikan beberapa kata motivasi bagi saya gitu kan ya. Beliau sempat mengatakan bahwa kalau masalah kuliah nggak apa-apa, nggak terlalu pintar, yang penting kamu bisa eksis di sana. Itu kita bisa terkenal karena apa? Yaitu karena kemampuan diri kita sendiri gitu Kak, kemampuan diri kita untuk tetap bisa bermanfaat untuk orang lain kayak gitu. Ya intinya banyak sih Kak untuk dosen-dosen alma mater sendiri. Jadi saya lebih ke seseorang yang bisa memberikan motivasi bagi saya itu adalah internal dari alma mater sendiri gitu Kak. Sebagai Kak Ulfa, sebagai wanita karir ya tentunya. Nah, jika kelak nanti Kak Ulfa ingin menikah, nah jika Kak Ulfa itu ditanyai ini apa sebagai wanita karir atau sebagai ibu rumah tangga, nah bila calonnya Kak Ulfa itu melarang Kak Ulfa sebagai wanita karir, nah itu apa yang Kak Ulfa lakukan? Dan bagaimana tanggapan Kak Ulfa mengenai hal ini? Kan kadang-kadang kenapa kok hanya wanita saja yang diberi pilihan seperti itu? Kenapa kok kita sebagai wanita tidak diberi hak untuk menjalani keduanya? Sebelum ke jenjang pernikahannya ya saya sudah setidaknya sharing-sharing dengan calon saya terkait dengan kedepannya mau seperti apa. Akan tetapi dari saya sendiri targetnya memang saya ingin memilih ya. Saya lebih memilih untuk menjadi wanita karir karena apa? Saya ingin tetap bisa menginspirasi orang lain kayak gitu Kak. Jadi kalau kita sudah berbicara terkait dengan prinsip, itu kan akan sulit ya Kak ya. Ada memang mungkin berbeda ya antara wanita yang memang dia seperti ya sudah saya manut karena ibaratnya ya seolah-olah kayak karena aku cinta padamu ya udah aku manut kamu kayak gitu ya Kak ya. Seperti itu. Tapi ada juga wanita yang dia teguh dengan pendiriannya. Ya karena saya dari awal, ibaratnya sebelum ketemu kamu pun saya ingin menjadi seorang wanita karir, ya sudah itu pilihan saya. Ketika ibaratnya kamu menghargai terkait dengan prinsip saya, ya mungkin kita masih bisa satu visi misi kayak gitu ya Kak ya. Karena apa? Karena sebelum ke hal yang sakral itu memang penting untuk kita menyamakan visi misi kayak gitu Kak. Di antaranya ya ibaratnya yang namanya cita-cita itu kan tidak akan berhenti sampai ibaratnya kita menikah, cita-cita kita sampai di sana itu kan enggak juga ya Kak ya. Jadi memang kalau dari saya sendiri banyak mimpi-mimpi yang belum saya gapai, kemudian banyak target-target yang dan tahapan-tahapan yang belum saya lalui seperti itu. Sekarang kan lagi pandemi nih Kak. Apakah pandemi ini mempengaruhi pergerakan Kakak dalam untuk mengupgrade diri Kakak atau melakukan hal-hal produktif lainnya? Oke, jadi kalau menurut saya pandemi dan gak pandemi itu sama aja sih Kak. Karena apa ya? Kalau fokus dari saya kan intinya kan gimana caranya biar kita tetap bermanfaat untuk orang lain gitu kan ya. Cuma bedanya mungkin action saya di waktu pas nggak pandemi itu offline. Kalau sekarang kan lebih ke online kayak gitu kan ya. Nah, terus terkait dengan kegiatannya itu mungkin memang sekarang itu lebih produktif ke ya paling sharing online, webinar kayak gitu Kak. Itu juga untuk teman-teman yang memang haus akan ilmu kayak gitu. Apalagi sekarang untuk teman-teman yang udah ini nih rela ngabuburit ya buat join bareng kita ini ya. Ya semoga bisa menginspirasi, intinya ambil yang baiknya dari saya, sesuatu yang bisa memang mengembangkan apa ya dari potensi teman-teman sekalian. Saya yakin karena di sini jurusannya nggak akan sama dengan saya gitu Gizi. Mungkin dari setiap jurusan juga itu tantangannya berbeda-beda seperti itu. Oke teman-teman, nggak terasa nih waktunya udah menunjukkan pukul 4 sore. Wah, banyak sekali ilmu yang didapat dari Kak Ulfa. Harapan dari saya sendiri, semoga dari teman-teman sekalian itu tetap aktif dalam berorganisasi, tetapi jangan lupa tanggung jawab akan kuliah. Dan bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan amanah orang tua terhadap kita, yaitu dengan cara kalau dari prinsip saya sendiri ya Kak ya, mungkin yaitu dikala orang lain tidur kita bekerja, dan dikala orang lain bekerja kita tetap bekerja kayak gitu Kak. Mungkin cukup itu Kak Septia. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak untuk Kak Ulfa atas ilmu-ilmunya. Sehat selalu dan juga semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Septian Cita Kuroma izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.